warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan puji syukur senantiasa bagi kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan dalam melimpahkan segala rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita masih mampu melangkahkan kaki kita, menggerakkan badan kita menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim dan muslimah, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah yang insya Allah pada Ahad pagi hari ini dilanjutkan dengan kajian rutin yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Bapak Haji Adat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat daripada beliau di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Untuk itu kepada Bapak yang terhormat Bapak Ustaz Hatta, waktu tempat kami bersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang berbahagia, pertama adalah kita bersyukur. Itu penting, bersyukur hari ini bisa hadir di masjid kemudian melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan hari ini saya menggantikan Pak Ustadz, jadi ada keperluan, jadi pasti badal ya, cadangan lah isinya apa saja gitu. Ya. Jadi pasti berbeda dengan aslinya. Ada yang berbahagia, saya sudah beberapa kali mengisi, tidak hanya itu aja. Kalau itu pun kalau saya ada materinya atau siap. Jadi mohon maaf kalau memang tidak berkenan, tapi metodenya memang berbeda. Pakai papan tulis. Saya mengajar berpikir, Pak. Makanya dulu pernah berpikir agama. Ya, kita pikirkan tentang keluarga, anak, pekerjaan, uang, istri, apalagi utang, ya, macam-macam. Tapi agama harus dipikir, karena kadang-kadang agama itu kalau perlu diabaikan, semua dipikirkan, karir, jabatan, tetapi gitu agama. Pernah saya sampaikan agama itu apa? Ternyata jawabannya berbeda-beda. Ada istilah saya di metro ya, istilah melawan lupa. Kenapa? Karena memang kita suka lupa. Ya, melawan lupa. Saya sampaikan dulu sebelum pada hari ini kita akan berbicara tentang akhirat. Tapi saya akan buka dulu yang lalu-lalu ya. Ini saya akan hapus juga nanti. Ini agama ya.
tidak kacau. Oh, tidak kacau. Itu kan bahasa Sanskrit ya. Tapi ulama-ulama tafsir lebih cenderung ke anti itu memang tidak ada agama ini. Kalau bahasa Inggris religion ya. Jadi sama seperti itu kita kalau dalam bahasa ya. Nah, hadir ini pernah saya sampaikan dulu beberapa yang lalu. Jadi ini kemudian ini ada kita ya, hamba lah. Terus ada lagi di sini ada Rasul. Ya. Ini yang disebut hubungan antara hamba seperti kita ini dengan Allah. Ini agama mengatur itu, hubungan kita dengan Allah. Maksudnya apa ya hubungannya? Allah ciptakan sebab aku nanti ya kalau amal baik ya halakal mauta ayat ayatun as-sama itu dalam surat Tabarak ya. Jadi hubungan itu minta pertanggungjawaban kita. Jadi tetap aja. Nah, bagaimana supaya hubungannya baik? Benar ya? Sekarang pertanyaannya hubungan seperti apa ya? Allah ciptakan, perintahkan kamu taat padaku, nanti aku kasih surga ya gitu. Kalau nggak taat kasih neraka. Kenapa seperti itu? Allah memang punya tidak sia-sia ya. Jadi kalau begitu, bagaimana hubungan saya dengan Tuhan? Saya pernah cerita juga. Suami istri juga tidak tahu kan. Istri kita sholat, tahajud segala macam, tapi tanya coba Pak Edan, hubungan istri bapak dengan Tuhan seperti nggak tahu. Persen. Ya apalagi kita. Wah Anda, rajin, nah soleh, ya, amin. Terus kita bilang bagaimana Pak hubungannya dengan Tuhan? Nggak tahu. Betul persen. Nanti di sana sendiri-sendiri nggak? Sendiri Pak. Panggil satu-satu dihisab. Nah, saya kan bicara hisab. Amal tidak ada istilah dosa tanggung jawab, nggak ada. Kecuali ada yang bangkrut nanti ya pahalanya habis. Jadi tidak ada. Kalau begitu, bagaimana supaya baik? Bagaimana supaya baik? Supaya baik, tidak ada yang langsung. Ya kan kita nggak tahu apa. Makanya dulu banyak orang yang cari Tuhan, mau berhala, nyembah pohon ya. Yang disebut animisme itu mencari Tuhan. Nah sekarang Allah turunkan malaikat, malak ya, malaikat siapa? Jibril. Kemudian ini Rasul sholat. Di sini ada petunjuk ya, ya kan? Petunjuk namanya Al-Kitab, Al-Quran. Nah, kira-kira begini, diutus Rasul beri petunjuk, tidak melalui langsung. Nah, supaya hubungan dengan Allah baik, caranya siapa Tuhan itu? Karena ada gitu, Allah itu siapa sih? Itu bab tauhid ya. Allah itu siapa? Ada di mana? Sekarang kenapa nggak kelihatan? Terus bagaimana ini? Kok nggak kelihatan ya? Nah, itu ilmu tauhid, kita tidak bahas itu. Dalam Al-Quran ini, nah, supaya tahu kenapa Al-Quran itu sangat penting, karena kalau ini nggak ada, bisa nggak hubungannya? Tidak ada. Berarti aneh kalau orang tidak memperhatikan kita. Kalau ajaran Kristen kan Injil, kalau kita ajarannya itu Quran, ada yang Weda. Nah, tapi kalau ini nggak ada, nggak ada petunjuknya bagaimana? Siapa Tuhan kita? Jadi betapa pentingnya. Aneh kalau orang mengabaikan Al-Quran. Gini. Jadi kalau di sini Al-Quran yang dibawa oleh Rasul, diajarkan oleh Rasul ke sini. Jadi peranan Rasul itu sangat penting Pak. Kadang-kadang kita seolah tidak kenal siapa Rasulnya juga, hanya Nabi lah. Tapi jangan lupa melalui beliau ini Al-Quran turun dan juga ajaran penjelasan apa? Hadis. Gak mungkin
mungkin Quran tidak dijelaskan. Nah, hamba ini nanti hubungan dengan Allah karena nanti dikenal, karena ini ada tentang tauhid. Tauhid tentang Allah. Ya, Allah itu siapa? Dia pencipta, menciptakan kita. Dia, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakan kamu. Sembah. Terus ada lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hafal ya. Tidak semata aku dengan jin dan manusia kecuali menyembah aku. Kalau begitu Allah aku yang menciptakan semua aku. Itu. Jadi sekian itu hanya itu, Bapak. Sembah. Caranya bagaimana diajarkan oleh Rasul. Jadi kalau begitu, benarkah kita sudah menyembah Allah? Ibadah itu menyembah Pak, mengabdi kepada Allah. Kita sudah betul-betul mengabdi kepada Tuhan. Saya mengabdi kepada Allah. Hidup hanya untuk Allah. Kalau ada kalimat hanya untuk Allah, benar kan? Begitu. Kalau saya jawabannya, ya, tidak ya. Satu. Kita berbanding hidup untuk makan. Betul nggak? Tidak ya. Itu di situ. Untuk minum. Tidak. Hidup untuk koyak-koyak. Koyak-koyak masuk surga kan gitu. Nah, itu kan tidak mungkin diakui. Terus hidup untuk kayak benda, enggak, pasti jauh mikir. Untuk apa saja di sini ada, kecuali untuk ibadah. Baru iya. Hidup untuk makan enggak. Bapak hidup untuk kawin saja kan banyak. Terus untuk senang-senang, cari harta jabatan silakan. Tapi kalau baru agama kita, hidup pun hanya untuk Allah. Ya. Nah, nanti saya kan hanya membuka kisi-kisinya ya. Nanti Bapak Ibu silakan menggali sendiri. Kalau saya nggak mengajarkan, nanti suatu saat bisa saja keberadaan Allah itu ada. Sekarang namanya tauhid ya. Tadi saya ulang, tauhid ada syariat. Syariat itu hukum-hukum sholat. Tapi ini sedang menjalankan syariat ya. Dasarnya di Al-Quran ada petunjuk contoh. Ini sholat dari zikri ya, surat 20 ayat 14 Tuhan. Innani anallahi la ilaha illa ana fa'budni subhanahu wa aqimi sholata li zikri. Berarti sholat itu untuk mengingat Allah. Nah, berarti sholat adalah terus ada alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kalau Allah kata kalau Allah kelihatan, nyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang beriman itu percaya pada yang gaib. Logisnya nih, saya bilang seharusnya kenapa ya? Kok bicara soal gaib? Berarti kita bicara. Jadi kalau Allah dikatakan tidak, Allah kelihatan, saya tidak kelihatan. Ini gaib, ya. Kalau nyata, nih, ya. Tapi Allah ada. Terus, jadi kalau bicara gaib, bagaimana Pak supaya yakin? Baca Quran, baca dalamnya kita nggak mau dalam. Bisa nggak orang nggak baca terus tiba-tiba paham agama kamu? Kemudian dia bisa menjawab nanti hisab. Oke. Terus ada lagi ini ketiga, kalau dalam itu ihsan ya, tapi bilang akhlak. Nah, jadi ada tiga tauhid tentang pencipta, pemelihara. Setelah diciptakan pasti dipelihara kan, dikasih oksigen, dikasih laut, dikasih ikan, silahkan hidup. Ada ini termasuk
termasuk binatang ternak tuh, ya silakan dipakai, tapi boleh dipotong. Nggak potong sapi ya. Tapi dari karunia dari Tuhan. Pernah suatu saat sapi habis, tidak ada. Ayam setiap ribuan mungkin jutaan telur, nggak pernah habis. Masuk akal. Nah, ini akhlak ini buahnya dari sini. Nah, pencipta melihara pemilik. Pemilik artinya dia yang punya. Lahul mulku samawati wal ardh. Milik Allah kerajaan langit dan surat apa? Ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Tidak tidur, tidak ngantuk. Jadi itu Allah memperkenalkan diri. Kalau kita baca Quran, Allah itu memperkenalkan diri. Jadi kalau ingin tahu siapa Tuhan, dalam Al-Fatihah Ar-Rahmanir Rahim, aku ini pengasih dan penyayang. Siapa pengasih? Nah, baru dibuka tafsirnya. Jadi tetap Pak, Al-Quran ini harus menjelaskan penjelasan namanya tafsir ya. Jadi kalau kita tidak bisa tafsir, apa maksudnya Ar-Rahman Ar-Rahim? Nggak bisa, nggak boleh ngarang. Jadi kalau itu berarti betapa. Jadi hubungan dan nanti. Oh, setelah tahu baca, oh iya, Allah itu pencipta, saya diwajibkan untuk menyembah, ibadah. Jangan tanya sedikit, ibadah apa? Karena ya, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata aku jadikan jin dan manusia untuk ibadah kepada-Ku. Ibadah sendiri kan, sholat ibadah bukan? Ibadah, tapi ibadah itu apa? Ibadah. Selama ini kan kita terus beribadah. Maaf, Bapak pergi haji, ibadah kan? Ya, puasa, kemudian kita kurban dan lain-lain, termasuk sholat dan lain-lain, baca Quran, mempelajari Quran. Itu ibadah. Sekarang ibadah itu sebetulnya apa? Ya kan gitu. Jadi ibadah kalau secara bahasa itu pengabdian, menyembah, mengabdi kepada Allah. Jadi pertanyaannya, sudah seperti apa kita kepada Allah? Dan tadi hanya tidak boleh yang lain, makanya tidak boleh kita syirik. Betul, syirik itu menyekutukan Allah. Ibaratnya saya bekerja di suatu perusahaan, ya dikasih gaji tapi saya kesanakan yang lain, ya nggak boleh. Ya, jadi kesyirikan ini nanti ini yang dulu ya. Jadi kalau kita belajar Quran, maka kita akan tahu siapa Tuhan kita sebagai pencipta dan lain-lain. Terus ada syariat. Di sana ada janji dan ancaman. Ya, siapa yang ini maka masuk surga. Kemudian juga ada tentang sejarah, kisah-kisah Nabi, contoh lengkap sekali loh. Jadi kalau kita pelajari, masya Allah. Tapi kalau baca terjemahnya aja, itu kan seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang. Ya kita harus ada pendapat yang lainnya yaitu tafsir. Kalau tanya aja, saya punya tafsir enggak ya? Jadi kalau kita ingin paham Quran harus ada tafsirnya, ada Jalalain, ada Tafsir Al-Misbah, ada At-Tabari, Ibnu Katsir, At-Tabari, banyak zikro, luar biasa itu tinggal pilih aja. Nah kalau kita tidak buka itu, tidak akan paham. Ya, seperti goib, what the meaning of goib? Alladzina yu'minuna bil goib, nanti ada penjelasan. Allah goib, malaikat goib. Siapa Allah itu? Kan siapa malaikat? Kitab. Nah, kalau kita rukun iman ada 6. Ini termasuk ke-6. Ketiga ya, kitab ya. Iman kepada Allah, iman malaikat, kitab, rasul, hari akhir, kemudian qada dan qadar. Jadi kalau kita beriman ini gimana? Ada yang bertanya, Bapak beriman kepada Allah? Beriman. Ya saya kan orang Islam, masa nggak beriman? Sudah baca? Belum. Kan lucu ya? Nah ini harus jadi catatan buat kita. Saya hanya menyentuh di pikiran supaya berpikir, oh iya ya. Nah tinggal sekarang menyentuh kepada Allah, mudah-mudahan betul.
Jadi tidak cuek gitu. Asal sholat sudah merasa sholat, nggak bisa, harus belajar. Makanya sini ada Pak Hadian, ada Pak Ustadz Roki, Pak Dede. Kalau saya mengisi selingan aja ya, tambahan aja. Ya, oke. Jadi kalau begitu, hamba ini harus, ini baru kenal Tuhannya. Padahal kita berhubungan dengan Tuhan setiap saat, setiap detik kita dijaga, diawasi. Ya, coba ada saja ujung. Innallaha kana alaikum raqiba. Itu suka oleh penceramah saya. Ya ayuhan nas taqullaha khalaqakum, terus ujungnya innallaha kana alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah selalu menjagamu, pakai selalu, dan selalu mengawasimu. Makanya ini ada istilah muqarabah. Kita sudah muqarabah belum? Apa artinya muqarabah? Merasa diawasi. Kalau kita belum merasa diawasi oleh Allah setiap detik, berarti ininya Al-Qurannya belum dipahami. Kalau begitu Pak, ya lebih baik to the point bahwa kalau kita tidak baca ini, tidak akan paham siapa Tuhan kita. Karena di sana kan tauhid tentang Tuhan, pencipta, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya, Malik. Malik, siapa Malik itu? Raja. Kalau Malik itu penguasa. Jadi pada hari kiamat nanti begitu dengan Malik Yaumiddin, harusnya ada rasa takut. Nanti di alam mahsyar luar biasa. Ada berapa menit lagi? Ada 20? Ada ya? Baik. Kalau gitu kita ke akhirat dulu ya. Dibalik kan? Oh, ada. Dibalik kan? Dibalik kan? Nah. Itu review ya, melawan lupa. Dulu pernah saya sampaikan bahwa ternyata orang muslim itu pasti tidak mungkin lepas dari Al-Quran dan tafsir. Baik, sekarang ya, kita lihat ya. Ya, ini akhirat ya. Pertanyaannya, kita ada di mana Pak? Bu, ada di sini ya? Dunia itu kalau bahas tata bahasanya artinya dekat. Dekat itu sebentar. Karena sehari di sana 1000 tahun di sini. Di akhirat. Nah ini akhirat. Pasti nggak masuk akhirat, pasti ya. Harus diimani, kan rukun iman ada yang kelima Pak. Yakin beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu apa? Ya baca, pelajari. Ada yang tentang akhirat itu beberapa ayat. Salah satunya 45 ya, 56 apa? Waqi'ah itu tentang akhirat. Iya, Qari'ah, Al-Zalzalah, At-Tagabun, An-Naba, Amma Yatasarruf itu tentang akhirat. Ya toh? Terus At-Takwir 81, 82 Al-Infitan. Ya suka dibacakan. Ya ayuhan apa? Idas sama faktor. Terus Al-Insyikok 84 Idas sama itu tentang akhirat semua. Terus Al-Jadalah, terus Al-Qiyamah kemarin dibacakan sama Puji ya. Itu tentang akhirat. Kalau kita ngerti takut itu. Kenapa nggak takut? Karena nggak paham. Tapi kalau kita mau belajar, begitu bilang Al-Qiyamah, masalah. Oke, nah akhirat ya. Ini banyak sekali. Yang paling ini An-Naba ya. Yang siapa dibacakan jalan-jalan ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, berguncang. Banyak udah pada hafal ya. Tapi kalau paham begitu dan jatuh takut. Begitu maliki yaumiddin, harusnya begitu. Tapi kadang
Makanya ada orang yang sholat, habis sholat ditanya, Bapak tadi sholat ya? Ngomong apa sama Allah? Tahu ya? Ya karena nggak baca kata apa yang dibaca. Padahal sholat itu doa. Ya, jadi berarti harus dipelajari. Fatihah itu, wis. Ihdinas siratal mustaqim. Saya pusing sedikit. Ihdinas siratal mustaqim, dalam tafsir jelaskan. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan lurus. Kalau tanya jalan yang mana dek? Ya, tapi jelasan dalam tafsir bahwa itulah Al-Quran. Jadi ya Allah beri petunjuk saya untuk Quran ini supaya paham, supaya bisa diamalkan. Terus ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dari perbuatan mencegah ya, dari perbuatan yang ghairil maghdub itu yang dimurkai Allah, terus dolim yang sesat. Berarti Fatihah itu kira-kira ya Allah jadikan saya jadi orang yang baik. Betul? Jadi orang baik. Ketika kita baca Fatihah itu seperti itu. Jadi Allah tuh tidak butuh kita. Sholat kita nggak butuh kita. Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Jadi kalau kita sholat sebetulnya bukan aku. Kalau nanti takut masuk neraka atau mau berdosa, itu berarti kan belum paham bahwa beragama itu sebetulnya kita sangat mencintai Allah. Lama-lama kan gini Pak. Islam itu kan artinya tunduk. Tapi di dalam surat Al-Hujurat 14 sebutkan ada seorang badui datang, ya Rasulullah saya sudah beriman. Turun ya. Belum Anda, Allah turunkan ayat 14-nya. Anda baru Islam. Iman belum masuk dalam hati. Kalau yang beriman itu adalah innamal mu'minuna alladzi amanu billahi wa rasulih tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Orang beriman itu yang beriman kepada Allah dan Rasul. Kalau bicara Allah dan Rasul berarti 6.666 ayat yang beliau turunkan. Begitu. Bukan saya percaya Allah ada, bukan begitu. Dia jelas ya, tapi beriman kepada Allah itu artinya kita yakin dengan perintah dan larangannya. Berarti harus baca. Ya. Nah mulai sekarang saya ajak bangkit Pak. Ya, ayo mari kita lihat. Mohon maaf ya. Ini akhirat. Ini rukun iman yang ke-5 ya. RKI kelima. Harus diimani. Makanya saya sebutkan nih. Waqiah 3, 64, At-Taghabun 69, Al-Haqqah ya. Terus 75 Al-Qiyamah. Yang kemarin dibacakan terus sampai ayat Qur'an. Al-Qur'an itu ayat 101, surat itu terus Al-Zalzalah ayat 99, surat 99 yang tadi Izazul Zalatul. Oke. Jadi kalau begitu harus yakin ini. Nah untuk yakin di dunia nih, di dunia. Mari kita pasti nggak kita bakal masuk sini Pak? Pasti ya. Tak ada orang bertanya ya Rasulullah kapan hari kiamat? Jawaban Rasul apa? Sudah siap apa? Nggak ada yang tahu kan Pak kiamat? Dia jawabnya sudah siap apa untuk hari kiamat? Udah ulang kan? Oke ya. Jadi akhirat. Nah di akhirat ini ada usia ya. Berapa tahun kita? 150 Pak? 150 tahun? Hah? 100 ya? 100 ya? Berapa? Pak? 100 Pak? Ibu mau 150 tahun? Enggak ya? 60 aja lah, 60 ya. Pak, 60 siap? Hah? 70 Pak, 60 siap? Ya, oke lah. Rupanya nggak ada yang 100 tahun aja nggak mau. Nanti nggak ribu berpastor ya. Jadi dia antara 70 lah, 80 lah. Ini Pak, balik itu 15 tahun ya. Anggaplah ya. Kalau 70 55 tahun itu udah dicatat Pak. Udah dicatat 55 tahun per apa? Per detik Pak. Di sini dicatat. Saya ngomong begini juga dicatat. Makanya istighfar banyak lah ya. Duduk di sini. Memang kan saya ulang. Ketika kita duduk di majelis, maka
eh, diampuni dosa, diberi rahmat, malaikat mendoakan, ya kan? Kemudian Allah banggakan di langit si fulan, ibu Popo, ibu RT, ibu ini dicatat menjadi orang. Mudah-mudahan. Ya, saya suka berpikir begini, Pak, kalau lagi kita ibadah begini, terus maut, meninggal, kayaknya alhamdulillah, karena dalam keadaan kita sedang ibadah tadi, insya aman, Pak. Bagaimana dosa-dosa? Insya Allah lah ya. Pokoknya yang penting kita beribadah. Jadi kalau kita sholat, datang ke masjid itu Allah izinkan, harus bersyukur bisa ke masjid sholat. Terus sholatnya gimana, Pak? Gimana aja, yang penting tiba-tiba mencabut. Kita sedang sholat, tidak sedang maksiat. Ya, sedang berdusta, sedang mencuri, sedang apa, tiba-tiba dicabut, walah masalah. Oke ya. Jadi per detik. Oleh karena itu, maka ini aman wa milu so lihat aman wa milu solihat. Nah itu modalnya dua aja. Amanu beriman kepada apa? Beriman kepada apa? Allah, kepada malaikat, iman kepada kita, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan buruk. Berarti harus belajar beriman. Jadi beriman itu nggak bisa tiba-tiba diabaikan yang satu, yang nggak masuk. Misalnya ya, tidak yakin dengan akhirat, salah Pak. Harus namanya. Jadi amanu wa amilu sholihat, beramal soleh itu termasuk ini amal soleh, sholat amal soleh, kurban amal soleh. Ada yang disebut bagaimana supaya amal diterima? Nih tambahan ikhlas. Ya, ikhlas karena Allah. Saya tambahkannya karena Allah. Kalau ikhlas karena Allah berarti dia paham tentang paham tentang perintahnya yang diterima, ya bagaimana yang ikhlas itu karena Allah, karena mencintai Allah. Terus dua, ini syarat diterima ya, diterima ya kepada Rasul, ngikuti. Contoh kan di Al-Quran tidak disebutkan cara sholat. Ini sholat yang ngajarin sholat siapa? Rasul. Seperti bagaimana kita berguru beribadah, tidak ada potong kurban begini harus dari kanan untuk pilih kepala, tidak ada. Hanya jelas sepertiga untuk kita, sepertiga untuk hadiah kepada keluarga kita atau tetangga, sepertiga untuk ukur masakan. Ya, jadi agak ringan lagi. Makanya kalau dibagi itu tidak masalah. Jadi kalau kita potong sendiri sapi, bagi tiga, sepertiga buat pakai mikir, sepertiga buat keluarga, yang sepertiga buat kita. Kalau kebanyakan ya jangan dimakan ya dibagi. Oke ya, itu kan ada ilmunya ya. Oke, jadi kita mengikuti Rasul, jadi nggak mungkin kita lepas dari Rasul. Makanya harus mengenal siapa Rasul kita. Ya, makanya wajib Allah, wajib Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Sekarang kalau ingin dicintai Allah bagaimana? Ikuti Rasul. Wal in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Al-Imran 31. Ya, kalau kau cintai Allah, ikuti aku kata Rasul. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mencintai kamu. Jadi kalau gitu, pentinglah kita kenal Rasul. Baik. Jadi kalau gitu, supaya diterima amal, maka ikhlas karena Allah. Berarti ikuti aturan Allah, perintah Allah, kehendak Allah yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian ikuti Nabi. Sholat itu kan ikuti Nabi kita. Jadi pertanyaannya, sudah betulkah sholat Anda? Ya alhamdulillah, terasa masih kan mah, insya Allah lah ya. Ya, sudah betulkah wudu Anda? Karena kalau wudu itu tidak bagus atau tidak sah, maka sholatnya juga tidak diterima. Ya harus kita iya ya. Sudah betulkah sholat Anda? Saya ulang lagi ya. Di buku itu saya baca pernah cerita di sini
Itu ada hadis, yati alanas zamanun yusolun wala yusolun. Akan datang satu zaman di mana orang sholat sebenarnya tidak sholat. Kaget kita, mungkin kita ya. Para sahabat tanya, ya Rasul, kita bukan nanti. Kayaknya zaman kita mah udah ada ya. Sholat tapi tengah hati namun dibaca. Ya, padahal sholat itu berdialog dengan Allah. Makanya tadi saya bilang, misalnya Pak Edi tadi udah ngomong apa sama Allah. Berarti orang sholat kan, berarti dia nggak paham. Harus paham apa yang dibaca. Kita sedang. Jadi kalau dipanggil hayal sholat, sih minta sama aku, minta apa sih supaya kamu bahagia. Falah itu kan bahagia, sukses bahagia. Makanya ada dalam surat Al-Mulk, aflahul mu'minun, sungguh berbahagia dan beruntung orang yang beriman. Ya, karena alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mereka itu orang yang sholatnya khusyuk. Apa itu khusyuk? Wassalam. Ya, kuncinya di khusyukan. Jadi alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang beriman itu adalah orang yang khusus sholatnya. Di bawahnya ada ulaika humul warisun alladzina la yarsuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu yang para pewarisi kalau surga ya. Kalau khusyuk itu pasti dampaknya ke rumah, keluar mana dia ingat selalu Allah, kan gitu Pak. Kan sholat itu tadi akimi sholat li zikri ya, Toha 24 ayat 14. Jadi ingatlah sholat untuk ingat aku. Jadi di mana-mana ingat Allah. Apalagi tadi disebutkan tiap detik kita diamasi, dicatat. Kecuali mau nonton catat, mau catat. Ada yang gitu, ada ya. Catat ya. Apa? Hati aja dicatat. Jadi semua kan ada. Aku berikan kamu pendengaran, penglihatan, kemudian hati. Tetapi qalilan ma tashkurun ya. Kebanyakan mereka bersyukur nggak tahu, padahal dicatat. Jadi Allah tahu mana yang gaib, yang nyata. Oke. Jadi kalau begitu 55 tahun ini ujungnya nanti wafat. Di sini ada alam apa? Alam kubur. Alam barzah ya. Berapa lama? Ya. Bahwa karena nunggu kiamat ya. Nunggu kiamat. Nah ini alam kubur ini kalau terang alam barzah, alam penyesekap. Di mana? Di pemakaman. Bukan di alam lain, nggak tahu di mana. Ya, jadi sekarang semua ada di sana, menunggu. Makanya orang-orang yang beriman, apalagi orang-orang yang soleh itu pastikan dilihatin tuh. Oh nanti kamu di sana. Ya, itu ya Allah segerakan kiamat supaya segera hidup. Ya. Tapi kalau orang-orang kafir seperti Fir'aun itu setiap pagi sih tadi kamu akan sini, katanya sih panasnya aja dikasih, jadi siksa itu seperti itu berat ya. Jadi ini bisa ratusan tahun, sekarang udah berapa ribuan tahun ya dari sejak Nabi Adam. Nah di alam barzah menunggu nanti ada bangkitnya, ada berbangkit. Ya mohon maaf ya bangkit ini. Supaya akhirat itu jadi jelas. Lumayan lah buat bekal nanti. Ini ada disebut kebangkitan. Itu pada saat sangkakala yang kedua. Yuk bangkit setelah pertama kiamat, semua mati, baru dibangkitkan dengan tiupan yang kedua, yang namanya di alam mahsyar ya. Ini informasi keterangan dari ulama 50.000 tahun. Di alam masa menunggu 50.000 tahun, ada yang 1.000 tahun tapi jelas. Nah setelah kiamat ditiup itu sampai hancur itu ada yang menyebutkan 40 tahun menunggu baru nanti tiup kedua bangkit.
semua bangkit bro. Terus semua bangkit pertama. Ini yang kedua ya, itu dalam keadaan tidak berbusana, dia telanjang, berdiri semua, tidak disunat, asli, terus tidak beralas kaki, tidak berpakaian. Terus dijelaskan oleh Nabi, Sayyidah Aisyah menanyakan, ya Rasul bagaimana? Orang pada telanjang nanti sering lihat, kata Nabi, saking gentingnya saking kawatnya, masya Allah. Di sana udah genting, wah udah. Jadi ada informasi begitu, dia bangkit, itu seperti larung, bangun kan. Udah gitu, wah ini sebentar. Di situ ada yang wajahnya bingung, matanya bingung. Itu orang kafir bingung. Ada yang hitam, bertemu. Orang beriman kayak kita ya, itu putih besar. Amin. Marah itu 50 tahun. Nah kemudian ada yang mengatakan begitu dia bangun, ya Allah. Nah matanya tajam, dia bisa melihat jin yang dibangkitkan sama kan, binatang buah. Jadi melihat jin kayak nanti akan datang malaikat, nanti akan datang. Nah udah gitu menunggu, dia sadar, ya Allah saya sadar, pokoknya saya akan terima, sabar. Apapun yang terjadi percuma, bukan waktunya lagi, lu mana aja, kira-kira gitu. Jadi saat itu gawat, wah. Jadi menyesal terus tanya, kamu dulu di dunia berapa lama? Sehari aja. Jadi pada satu saat buat di dunia itu hanya sebentar. Jadi nyesalnya, aduh. Kalau menyesal pernah kan menyesal sesuatu, aku di situ wah heboh. Nah ada juga yang berjalan dengan tepat. Oh katanya gimana bisa dengan Allah? Tuhan bisa berbuat apa saja. Jadi udah ditambah dalam. Nah kalau orang yang baik ya biasa saja. Oke. Nah, terus tidak berbusana. Nah informasi lain ini dua kira-kira 27 sampai 30 meter. Apanya? Tingginya. Gak ada yang pun ya. Daya sepuh ya. Alhamdulillah saya masih muda. Ada yang ngomong itu nggak ada, kembali udah ya. Ini 27-30 meter kan Nabi Adam itu 60 hasta. Tiang listrik ini yang beton kali kecil kalau besar, makanya kalau di lantai 27 hasta bingung kita. Ternyata orangnya besar. Ya Nabi Adam itu dulu sebegitu, makanya dinosaurus segini kan. Coba saya lupa itu. Ya. Terus ini baru di alam masa yang 50 tahun. 3, ini berdiri Pak. Berdiri, nggak ada yang duduk, nggak ada yang tiduran, berdiri. Nah berdiri itu, saya pernah dengar informasi dari ulama begini, seperti kita ikatan sapu lidi. Parah itu, saking nggak tahu berapa miliar ya dari sejak Nabi sekarang dibangkitkan semua. Binatang buas juga ada, cuma nanti beda perhitungannya. Nah, dari itu berdiri, berdempet, menunggu, masya Allah. Nah, mataharinya bukan yang kayak gini ya, yakin nggak mungkin. Itu 1 mil. 1 mil itu kurang 1,8 kilometer di atas kita. Dan semua orang berkeringat ya. Nanti ada yang kebetulan ada, nanti saya jelaskan. Berkeringat ini, Habib menjelaskan, saking panasnya, ada yang keringatnya itu sampai semata kaki, mungkin amalnya lumayan ya. Terus ada yang sampai lutut, ya, ada yang sampai ini, tenggelam dalam keringat sendiri. Kemudian ada yang Nabi sampai begini, ada yang segini, kerokan dengan keringat sendiri. Kenapa begitu? Ya Allah bikin seperti itu. Jadi perang. Tapi ada juga yang dinaunginya. Dinaungi saya tidak tulis ya. Yang dinaungi itu orang yang banyak amal solehnya itu ada. Jadi ada 7 golongan dalam hadisnya. Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Nasai semua menyebutkan bahwa 1 imamun adil.
pemimpin yang adil, presiden, menteri, kepala keluarga ya. Ini kepala keluarga ya. Imam harus adil, pemimpin adil. Adil itu mana pada porsinya, gitu. Adil baik. Masuk surga jadi mudah Pak. Jadi tidak terus orang yang selalu cenderung ke masjid, bukan tidur di masjid, bukan, tapi menuntut ilmu perhatian, menuntut ilmu di masjid, kemudian berjamaah dan sebagainya, karena itu menyembah Tuhan. Ada juga orang yang dia cenderung sudah taat dari sejak muda, sudah ibadah terus, jadi menuntut ilmu seperti orang yang sekarang muda kita muda-muda kemana ya? Oke ya, udah gitu ada yang orang digoda oleh wanita yang cantik, yang kaya, kemudian menolak karena takut kepada Allah. Ya, terus ada yang bersedekah, tangan kanannya berikan, tangan kiri tidak tahu. Ada orang yang merenung atau tafakur di malam hari sampai dia menangis. Artinya orang apa? Orang takwa. Orang bertakwa. Bertakwa itu orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada malaikat, kepada kitab, kepada para nabi, hari akhir. Ya, kemudian bersedekah. Wa atal malahu bi'alahu bi jabil qurba wal yatama wal masakini wa tasabili wasailin wa filiqah. Jadi orang yang beriman itu menanamkan rezeki yang terbaik yang dia cintai, bukan zakat ya, bukan, kepada kori riko itu zakat, cari kerabat Pak. Jadi keluarga dulu Bapak Ibu, jangan lewat. Punya adik, punya kakak, punya saudara, orang tua apalagi itu ada cerita nih. Guru saya dulu mengatakan ini. Ada saudara kita, ada orang miskin. Mana dulu Pak? Saudara dulu. Dia juga kan punya saudara. Kalau saudara yang bantu. Jadi kalau setiap orang itu bantu keluarga, tidak ada yang minta pada yang lain, betul ya? Keluarga Pak ini tidak mikir pada keluarga itu karena dibantu saja. Adik kakak, dan lihat Pak, adik saya begini. Nggak usah kasih aja kan begitu, inilah. Nah, jadi kalau begitu yang diterangkan tadi, imam yang ada yang selalu ke masjid beribadah sejak muda, kemudian dia beribadah bersahabat. Misal saya dengan Pak Ketua ini bersahabat dengan pingpong segala macam, itu karena Allah. Ya, berpisah juga karena Allah. Jadi kalau begitu, betapa mudahnya. Jadi kalau orang yang patah hati, ya, ada yang sampai mata kaki, sampai pinggang, kata Nabi, sampai tangannya ini, Masya Allah. Cuma tadi jangan ingat ada yang begitu dibangkitkan, ada yang terbang, ada yang biru atau apa itu, itu pasti orang kafir. Tapi kalau saya lihat sini, Pak Ketua, alhamdulillah bersih, ibu-ibu bersih, alhamdulillah aman ya. Iya, kayak di Indonesia. Jadi tidak kalau lihat kita, kenapa nih? Ya, udah kelihatan terus jalan dengan kepala. Wah bisa, ya gimana Allah lah. Berat. Nah, setelah ada matahari seperti ini, ya berdiri matahari dan sebagainya. Udah gitu, saya ulang lagi, kita berbincang dulu kita di dunia berapa lama ya? Paling juga cuma sore, asar. Sudah terasa bahwa di dunia sebentar sekali. Nah kemudian karena dia sudah tidak tahan, ya, kemudian dia minta tolong kepada para nabi. Kalau bahasa kita mah, ya Allah segera hisab, saya udah nggak tahan. 50.000 tahun di sana, wah, udahlah. Nah udah gitu, kata kepada Nabi Adam. Tapi saya nggak sanggup, saya nggak berani, banyak dosa saya juga. Nabi ini, walaupun sudah diampuni kan, jatuhnya kepada Rasulullah. Rasulullah baru sujud, baru turunlah di dalam surah Al-Fajr ya, suka dibaca Pak Haji Ali. Wajah Rabbuka wal malaku saffan saffan. Ya. Allah datang dengan malaikat yang baris. Nah, dari syafaat itu
itu datang. Allah mulai menghisap, mau mengadili. Jadi kalau ya Allah segera adili, berat, udah gitu datang. Bagaimana Pak datangnya? Jangan ditanya, itu urusan gaib ya. Jadi beliau datang, makanya ulama membacanya surat 22 ayat surat Al-Fajr wajah wal malaku sabtan sabtan. Jadi Allah datang bersama malaikat yang berbaris-baris. Mulai ya, mulai. Ini mulai. Jadi pada mulai kumpulkan, mulai datang, mulai acara dalam keadaan payah ya. Ada yang seperti apa? Nah, baru nanti masuk ke area hisab ya. Itu ada yang ringan, ada yang berat. Ada yang masuk surga tanpa hisab. Begini seruannya begini. Wahai orang-orang yang sabar, berdirilah. Tiba-tiba dari iman berdiri semua. Silakan masuk surga tanpa hisab. Masya Allah. Oke. Nah, terus gimana ceritanya Pak? Tiba-tiba berdiri, ya itu kehendak Tuhan kan? Tahu Allah juga iman. Wahai orang-orang yang sabar, berdirilah. Tadi pada berdiri, termasuk saya. Ya, namun catat ya. Masuklah surga tanpa hisab. Ya kan teman-teman kita semua ini masuk. Tapi Pak, saya kan begini nggak apa-apa. Allah Maha Pengampun kan? Tapi sekarang bangkit, baca Quran, pelajari agama dengan baik. Caranya masuk surga ada di mana? Di Quran. Kita ingin surga tidak dipikirkan, baca juga tidak. Bagaimana ceritanya? Ya, oke. Sekarang ada yang ringan, ada yang tanpa hisab. Nah, kita masuk tanpa hisab ya. Oke. Ada berapa katanya? Ya, 70.000 orang. 70.000 Nabi protes doa. Akhirnya tadi tiap 10.000, 70.000. Dari sekian miliar sedikit banget ya. Mudah-mudahan kita masuk ya. Ayo. Oke. Nah, yang sekali sedikit lagi ya, yang ringan ini itu kita ringan dulu ya. Kita ini ringan. Ada yang tidak punya dosa? Tidak ada ya. Tapi ringan ya. Kita tidak pernah bunuh orang kan? Durhaka kepada orang tua? Nah, berzina atau korupsi? Apa yang korupsi? Biasa-biasa ya. Oke ya. Atau menyakiti tetangga? Atau apalah, menipu? Ya. Itu begini. Kalau yang lain yang berat itu detil, dipacang, dihisap, ditanya, segala macam, untuk memisahkan dosa dan pahala. Jadi hisab ini belum sampai ke sirat, hanya pahalanya berapa dosanya. Nah, orang yang detil itu, yang berat itu, ujung-ujungnya mah ya jangan. Ini tanya, wah segala macam, sehingga akhirnya masuk ke ajab. Nah, kalau yang ringan kayak kita, maaf, amin ya. Ringan itu begini, tidak dihisap, diambil lama atau bukan, tidak, dipanggil satu-satu. Pak Yanto, ya Pak Yanto lah, dengan Pak Yanto kayak ini dan begini, Pak. Kalau bahasa saya, ini kamu pernah ngajarkan ini? Ya Allah, ngeri ya. Kamu pernah ini? Iya. Dulu waktu dunia aku tutupi. Aib-aib kita tutup. Pernah apa ya? Itu ditutupi loh. Benar kan? Sebetulnya kita kalau dibuka berat tuh ditutupi. Karena misalnya kamu dulu pernah, ya. Nah, setelah ditutupi begitu, sekarang aku ambil. Masya Allah. Amin. Ya. Jadi yang ringan itu sampai itu dulu ya. Jadi yang ringan ini buat kita ya. Kalau yang masuk tadi tanpa hisab rasanya kemudian kalau saya mungkin amin. Nah, kalau yang ringan ini begitu Pak ya, banyak sini. Kalau udah dipanggil satu-satu, alhamdulillah harus gitu. Bapak ini pernah ini dosa ini, ya. Aduh, udah panggil. Kan saya tutupi waktu dunia, ya. Sekarang apa? Masya Allah. Jadi Pak jangan terlalu. Yang penting sekarang kita suku beragama udah. Jangan buat maksiat. Menipu, menyakiti orang, mengingati orang siapa? Suami nyakiti istri, istri nyakiti suami bisa.
Jadi orang itu bukan orang lain, di rumah. Makanya ya, mudah masuk surga bukan ibu ya. Taat suami udah, ikuti perintah Allah, taat pada suami. Baik, jadi karena waktu ya, ini nanti sampai ke, saya lanjutkan nanti sampai ke Sirat. Saya singkatkan. Di sana itu ada golongan munafik, ada golongan mukmin. Mukmin ini muslim ya, muslim ini KTP ya, KTP-nya semua Islam, semua berjalan menuju Sirat. Ada namanya zulmah itu gelap tapi punya cahaya. Nah, kalau nanti kita ketemu, banyak terang ya, ini yang awal. Tapi ada juga yang gelap. Nah, yang gelap ini munafik ini dikasih juga. Munafik itu orang yang tidak main-main lah, tidak berdosa kan. Terus ada berdusta dan tidak benar, tidak mencintai Islam. Nah, ini pada saat udah dekat tiba-tiba mati lampu-lampunya, cahaya. Dia bilang, bantu dong kami ini gelap. Terus ditutup sama Allah. Udah. Ya. Nah, kita yang masuk ke Sirat itu ada yang terjungkal masuk ke jurang neraka, ada yang selamat, ada yang tetap di tengah. Jadi rupanya ada 8 fase. Ada hisab. Udah hisab ini nanti ada sidang. Di sidang kemudian ada mizan. Udah mizan baru julma baru Sirat. Nah, baru dari Sirat baru masuk surga. Ya. Jadi kalau begitu di akhirat itu tidak mudah, ternyata ada hisab. Saya ingat terakhir nih, yang berat ini yang banyak masalah. Ya. Belum nanti sidang-sidang itu Pak, masalah sengketa antara sesama kita. Itu di sidang. Nah, itu yang bilang ada bangku itu. Dulu pernah mencaci maki, menggibah, pernah menipu. Wah, panjang sekali. Ujungnya biasanya kalau di sidang itu masalah. Ada yang jadi miskin. Ya. Jadi ini baru hisab ya. Nah, saya tambah sedikit saja, tapi tidak dibahas. Nanti ada sidang. Ya. Nanti habis sidang ada mizan, ada dulma, gelap, ada Sirat. Nah, Sirat ini yang berat, cenderung. Ya, hadirin mulia, rupanya berkenaan dengan waktu kita tutup saja. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mengingatkan kita akan akhirat. Ya, bahwa kita akan pulang entah kapan, bisa hari ini, bisa siang nanti, bisa besok, bisa sore, atau bisa nanti. Harus siap ya. Tapi nanti di sana ada masa dibangkitkan, setelah dikubur dibangkitkan, dan itu berat 50.000 tahun ya. Walaupun nanti 50.000 tahun itu seperti apa nggak tahu ya, zaman nanti dikubur. Jadi kalau begitu takutlah kalian akan hari di mana tidak ada bisa saling tolong menolong. Itu ada Al-Quran gitu. Takutlah. Wattaqu yaumal qiyamah. Takutlah dengan hari kiamat. Baik. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita berdoa, mudah-mudahan kita diberikan keselamatan, diberikan hidayah, paham tentang agama, dapat melaksanakan perintah Allah sebenarnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian apa yang telah kita dengarkan bersama, kajian sekilas kajian jadinya baru sedikit kajian ad-din ini. Sebenarnya kalau kita kaji agama ad-din ini itu tidak cukup 5 hari ya, tidak cukup 5 hari karena namanya ad-din itu ya dari agama sampai ke yang puncaknya adalah jihad. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Haji Adat pada pekan ini bisa memberikan pencerahan kepada kita, terbuka hati kita, terbuka hati kita untuk selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebih mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.